Presiden Rusia Vladimir Putin kagumi rakyat Indonesia, berani tentang hegemoni AS. Pemberitaan mengenai Rusia dan segala isinya selalu menarik untuk dibahas lebih jauh. Kali ini akan membahas mengenai Presiden Rusia Vladimir Putin yang disebut kagumi rakyat Indonesia. Lantas benarkah jika Presiden Rusia itu kagum dengan rakyat Indonesia? Dan apakah yang menjadi alasannya? Dikutip zanajakarta.com dari Pikiran Rakyat, dikatakan jika Presiden Rusia Vladimir Putin kagumi rakyat Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Dina Yulianti Sulaiman yang merupakan seorang pakar dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Pajajaran. Dalam rilisan berita pada 9 Maret 2022 lalu, Pikiran Rakyat menyebut jika Presiden Rusia Vladimir Putin kagumi rakyat Indonesia. Pakar Unpad sebut Vladimir Putin kagumi rakyat Indonesia yang berani menentang hegemoni AS, judul dalam berita tersebut. Dalam artikel tersebut dikatakan jika pakar HI tersebut membeberkan jika banyak orang Indonesia yang berusaha untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan Rusia dan Ukraina. Dina Yulianti Sulaiman menyebutkan banyak orang Indonesia saat ini berusaha memahami urusan global yang sangat kompleks, termasuk soal konflik Rusia-Ukraina, tulis Pikiran Rakyat. Dina Sulaiman mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin kagum kepada masyarakat Indonesia karena berani menentang hegemoni Amerika Serikat lanjutnya. Dilansir dari SCMP, dikatakan jika Putin berani untuk menentang intervensi AS yang dilakukan di dunia. Ketika semua pemimpin dunia lainnya tetap diam tentang intervensi Amerika di seluruh dunia, Putin berdiri sendiri dalam oposisi yang kuat. Banyak dari kita bersyukur bahwa seseorang seperti dia ada, kata Dina Sulaiman kepada SCMP dikutip Rabu 9 Maret 2022. Dina Sulaiman yang juga Direktur Pusat Studi Timur Tengah Indonesia, menjelaskan ada alasan lain mengapa umat Islam Indonesia mendukung Rusia dalam invasi di Ukraina. Dikutip dari Pikiran Rakyat. Banyak yang percaya pada hadis Nabi bahwa menjelang akhir zaman, sebuah negara yang dikenal sebagai Rum, yang biasanya diartikan sebagai Rusia, akan bergabung dengan umat Islam untuk melawan musuh besar, katanya. Dina Sulaiman menjelaskan Ukraina merupakan Suriah lain yang telah direkayasa Barat untuk mengadu kelompok yang berbeda di dalam negeri dan saling bermusuhan. Sementara itu, Raditya Dharma Putra, kandidat dokter dalam ilmu politik di Institut Studi Politik Johannes Kuyt, Universitas Tartu, Estonia, turut memberikan keterangannya. Dia mengatakan jika Rusia telah berusaha untuk meningkatkan citranya dalam hubungannya dengan dunia muslim setelah berakhirnya perang Chechnya kedua pada tahun 2000. Raditya mengatakan pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memiliki daya tarik yang besar di kalangan muslim Indonesia. Komentar Kadyrov diliput di media berbahasa Indonesia dan dia dipandang sebagai ikon muslim. Dikutip dari Pikiran Rakyat. Ada persepsi bahwa Putin lebih pro-Islam daripada AS, meskipun ada nada yang diingat oleh generasi yang lebih tua ketika Rusia menginvasi Chechnya dan ketika Uni Soviet melakukan hal yang sama ke Afghanistan, katanya. Sebagai informasi tambahan, diketahui bahwa Rusia sempat memiliki konflik dengan Chechnya di masa lampau. Meskipun saat ini hubungan Rusia dan Chechnya telah berjalan dengan baik dan harmonis. Bahkan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, pasukan Chechnya turut terlibat membantu pejuang beruang merah, di mana pasukan Chechnya diberitakan berbagai media global ikut membantu Rusia dalam invasi ke Ukraina. Chechnya merupakan republik otonom bagian dari Federasi Rusia yang terletak di barat daya Rusia. Chechnya mayoritas dihuni penduduk muslim dan telah beredar video ribuan tentara muslim Chechnya menggemakan takbir untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Melansir Al-Monitor Minggu 6 Maret 2022, pasukan ini dipimpin oleh Ramzan Kadyrov yang digambarkan sebagai anak manja Putin yang berbuat kejahatan membawa-bawa slogan agama. Sementara itu, para jihadis di Idlib mengutuk Kadyrov dan tentaranya hingga menyebut mereka sebagai orang murtad kafir yang keluar dari agama Islam. Ketika Putin mengumumkan operasi militer terhadap Ukraina pada 24 Februari, Kadyrov berdiri di pusat ibu kota Chechnya, Grozny. Dia memerintahkan kepada lebih dari 10.000 pasukannya yang akan dikerahkan ke medan perang di Ukraina. Di saluran telegramnya, Kadyrov mengkonfirmasi bahwa 70.000 sukarelawan siap memenuhi perintah Presiden Rusia Vladimir Putin. Orang-orang ini memilih untuk menjadi pahlawan dan mengorbankan hidup mereka demi keamanan kedua negara. Mereka menerima perintah untuk meminimalkan korban sipil di Ukraina. Salah seorang narasumber yang tidak diketahui namanya berkata bahwa orang-orang Chechnya yang berperang adalah orang-orang murtad. Mereka telah keluar dari agama Islam, sekalipun mereka mengaku sebagai muslim yang berpuasa dan menunaikan sholat 5 waktu. Mereka berpihak pada musuh yang terang-terangan menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Menjadi sukarelawan bagi Rusia adalah perbuatan keji, apalagi berpartisipasi dalam perang destruktif melawan Ukraina. Mereka semua sama-sama penjajah, tetapi para pejuang Chechnya membawa-bawa agama Islam dan menggemakan takbir. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan pasukan Chechnya berhasil mengambil alih salah satu markas militer Garda Nasional Ukraina di Gostomel. Dalam video tersebut, seorang prajurit Chechnya memanjat pagar, kemudian mencopot bendera Ukraina dan mengganti dengan bendera Rusia. Video ini dirilis beberapa waktu usai Rusia memutuskan melakukan invasi militer ke Ukraina.
Banyak yang percaya pada hadis Nabi bahwa menjelang akhir zaman, sebuah negara yang dikenal sebagai Rum, yang biasanya diartikan sebagai Rusia, akan bergabung dengan umat Islam untuk melawan musuh besar, katanya. Dina Sulaiman menjelaskan, Ukraina merupakan Suriah lain yang telah direkayasa Barat untuk mengadu kelompok yang berbeda di dalam negeri dan saling bermusuhan. Sementara itu, Raditya Dharma Putra, kandidat dokter dalam ilmu politik di Institut Studi Politik Johannesburg, Universitas Tartu, Estonia, turut memberikan keterangannya. Dia mengatakan jika Rusia telah berusaha untuk meningkatkan citranya dalam hubungannya dengan dunia muslim setelah berakhirnya perang Chechnya kedua pada tahun 2000. Raditya mengatakan pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memiliki daya tarik yang besar di kalangan muslim Indonesia. Komentar Kadyrov diliput di media berbahasa Indonesia dan dia dipandang sebagai ikon muslim. Dikutip dari Pikiran Rakyat, ada persepsi bahwa Putin lebih pro-Islam daripada AS. Meskipun ada nada yang diingat oleh generasi yang lebih tua ketika Rusia menginvasi Chechnya dan ketika Uni Soviet melakukan hal yang sama ke Afghanistan, katanya. Sebagai informasi tambahan, diketahui bahwa Rusia sempat memiliki konflik dengan Chechnya di masa lampau. Meskipun saat ini hubungan Rusia dan Chechnya telah berjalan dengan baik dan harmonis. Bahkan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, pasukan Chechnya turut terlibat membantu pejuang beruang merah, di mana pasukan Chechnya diberitakan berbagai media global ikut membantu Rusia dalam invasi ke Ukraina. Chechnya merupakan republik otonom bagian dari Federasi Rusia yang terletak di barat daya Rusia. Chechnya mayoritas dihuni penduduk muslim dan telah beredar video ribuan tentara muslim Chechnya menggemakan takbir untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Melansir Al-Monitor Minggu 6 Maret 2022, pasukan ini dipimpin oleh Ramzan Kadyrov yang digambarkan sebagai anak manja Putin yang berbuat kejahatan membawa-bawa slogan agama. Sementara itu, para jihadis di Idlib mengutuk Kadyrov dan tentaranya hingga menyebut mereka sebagai orang murtad kafir yang keluar dari agama Islam.